jelas ya suara Badri ya. Baik, sambil menunggu kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, ada beberapa yang masih tarawih dan perjalanan pulang dan lain-lain. Tadi teman-teman sudah mengabarkan. Silakan sahabat-sahabat dan teman-teman yang lain ingin berbagi tentang terapi yang sudah teman-teman laksanakan di terutama yang baru gabung tapi hanya lihat di IKOS ya. Sudah sejauh mana nih? Ada Pak siapa aja nih? Pak Jaro Martin. Pak Jaro, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Saya takut ada yang salah kali mungkin ya. Udah beberapa hari ini latihan tapi belum terasa gitu untuk masalah alat vitalitas. Kalau ke tubuh gimana rasanya, Pak? Kalau lingkar perut sih udah mendingan, udah turun. Pakai celana sekarang 36, tadinya saya pakai celana 38, sekarang 36. Masya Allah. Nah, itu tidak untuk ke sana tidak bisa instan, memang perlu beberapa latihan dulu. Tapi itu sudah menunjukkan ada perubahan. Kalau lingkar perut, kemudian cukup baik ya. Ada perubahan di lingkar perut. Pola makan juga ada perubahan, Pak. Jadi makan aja cuma sedikit aja udah kenyang. Nah, jadi saumnya lebih enak kan? Iya, lebih enak. Ya, betul. Alhamdulillah kalau demikian sudah ada perubahan yang signifikan. Tinggal hal-hal yang tadi Bapak rasakan untuk kejantanannya, Pak ya. Iya. Proses dulu, organ tubuhnya diperbaiki. Ya. Nanti ada namanya tahfiz. Senam tahan pipisnya harus lebih kuat. Ya. Jadi nanti kita jelaskan satu persatu sambil berjalan. Kita tengok lagi. Berapa kali latihan, Pak? Dilihatkan Bapak baru sekarang nggak ikut yang online-nya? Baru pertama kali ini baru ikut. Betul. Tentu sudah ada perubahan, tetapi tadi khawatir ada kesalahan dan lain-lain teknis ya. Karena kalau IKOS itu kan tentu saja dia hanya searah ya. Kita ingin ada acara seperti begini untuk bisa ditambahkan lah ya. Artinya kalau ada gerakan yang salah, memang sesungguhnya tidak akan ada gerakan yang salah juga ya. Insya Allah tidak akan, tapi mungkin khasiat, fungsi dan lain-lain tentu akan berbeda kalau sesuai dengan polanya. Mungkin rutinitas sayanya aja kali. Kadang-kadang waktunya itu tidak menentu. Kadang-kadang siang, kadang-kadang pagi. Baik. Malam gitu. Belum istiqomah lah gitu ya. Belum istiqomah. Jadi minimal itu 2 kali dalam sehari. Bangun tidur sama mau tidur itu paling minimal. Kalau ingin lebih jos, ya maka gunakan setiap waktu sholat. Karena waktu sholat itu adalah waktu kita diinstruksikan untuk bergerak. Nah, buktinya adalah sholat itu adalah doa dan gerakan. Nah, di saat itu kita gunakan TGS ini, Masya Allah, tabarakallah. Dan bahkan diterapkan dalam sholat. Gitu. 5 kali latihan. Kalau sholat sebelum sholatnya atau ketika sholatnya? Sudah, Pak. Kan ketika sholat, betul. Ketika sholat itu kan digabungkan, Pak. Iya, digabungkan. Kadang-kadang saya suka nahan perut juga kalau sholat itu. Nggak apa-apa kok. Itu kan udah apa? Ada sinerginya. Jadi memang sholatnya disinergikan dengan gerakan-gerakan kita GS gitu kan. Nah, tetapi tentu yang afdol adalah mengkhususkan terapi ini di luar sholat. Setelah sholat, Pak. Setelah sholat ya. Tapi untuk 5 kali latihan
tapi tercapai 2 senti menurun, nah itu udah sebuah prestasi luar biasa. Iya. Kemudian Udah perut juga udah nggak kembung seperti semula. Berat badan saya kemarin itu 92, sekarang itu 88. Nah, itu kan 4 kilo dibuang kemana cepat sekali, Oh Pak, iya. gitu ya. Iya. Nah, tinggal hal-hal yang tentu jadi kita kan tidak menggunakan obat, tidak menggunakan alat, ya, tapi ternyata ada perubahan gitu ya. Walaupun nanti kita akan siapkan ada herbal TGS dan madu TGS yang akan mempercepat proses keinginan yang diharapkan, ya. Nah, tapi nanti itu perlahan dulu kita siapkan dulu teknisnya dan lain-lain. Walaupun alhamdulillah Pak Amir, kemudian Pak Wis itu sudah merasakan khasiat dari herbal Tanah Ajaib ini. Tanah Ajaib ini memang akan lebih cepat membantu proses pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh kita, sehingga organ tubuh dia kembali merevitalisasi dirinya sendiri dan akhirnya menjadi kuat gitu. Jadi metode TGS bukan utamanya ke sana. Nah, ini kan Bapak baru ikutan. Jadi vital itu nanti adalah salah satu indikator. Nah, kalau indikator Bapak udah sehat, adik Bapak itu akan lebih cepat bangun dari Bapak dibanding Bapak sendiri. Nah, gitu kan, di pagi-pagi itu udah bangun duluan. Nah, itu udah sehat nih. Nah, itu indikatornya, vitalnya udah bagus gitu. Nah, tentu Dan gimana, Pak? Saya kan punya keluhan kaki itu, kalau ini kaki suka semutan, suka baal. Tapi 2 hari ini alhamdulillah udah tidak ada. Nah, kan jadi banyak perubahan-perubahan, Pak, ya. Sudah dirasakan gitu. Tentu jadi kita penguatan organ dulu ya. Penguatan organ dulu. Kalau sistemnya hanya obat kuat, di waktu itu saja kuat, tapi setelah selesainya letih karena dipacu. Tapi kemampuan organ tubuh tidak mampu. Nah, kalau kita mah organ tubuhnya dikuatin dulu ya. Hasil dari organ tubuh yang kuat, maka hidup lebih sehat dan indikatornya vitalnya lebih jos gitu, Pak. Dapat dipahami polanya, Pak, ya? Iya, siap. Oke. Jadi sekarang kesemutan udah berapa lama berangsur ke Udah 2 hari ini udah tidak terasa. Bukan dialaminya. Iya, kalau dulu mah setiap saat, setiap bangun tidur itu baal itu kaki itu kalau diinjak ke ubin. Sudah berapa lama? Udah hampir 3 tahunan ada. Udah ada indikator. Itu aja ya, Bu. Kain sarung, Bu. Darah tinggi nggak? Ada indikasi darah tinggi juga, Pak? Sarung. Kenapa? Ada indikasi darah tinggi nggak? Enggak ada. Oke. Oh, nampak. Kolesterol? Kolesterol ada dikit. Itu kan biasanya pengumpulan darah mengakibatkan kaki kelipat sedikit mudah kesemutan, gitu kan? Iya betul. Sholat, pengajian dan lain-lain itu kesemutan. Nah, sekarang kan dengan gerakan-gerakan ini kaki lebih ringan, kesemutannya udah berangsur-angsur hilang, gitu. Itu kan berarti proses menuju perbaikan. Apapun di dunia ini, ya, tubuh kita kan ibarat kendaraan, dipakai rusak, dipakai lebih rusak juga. Ya, betul. Gitu. Dia mesti dirawat. Nah, maka kita punya metode merawatnya dengan 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 udara. Nah, udara inilah yang akan dimaksimumkan untuk nutrisi dari makanan kita, dari minuman kita, itu menjadi lebih baik ya pengolahannya dibanding dengan sebelumnya. Maka alhamdulillah ya, saumnya sekarang lebih enjoy lah apa saumnya ya, Pak. Iya, lebih enjoy. Nah, dia nggak lapar terus, makan sedikit aja ya. Kan kalau biasanya kita haruskan kita kita rekomendasikan makanannya yang minimal, pengelolaannya minimal. Jadi kurma. Saya tadi aja makan cuman ketan 1 udah cukup, sampai sekarang nggak makan lagi. Nah, itulah gitu. Jadi enak karena udaranya udah bagus. Beda dengan angin. Kalau angin dalam tubuh ini merusak. Ya, angin dalam tubuh ini merusak. Angin dalam tubuh, angin dalam darah, ya, merusak semuanya. Organ-organ tidak sampai oksigen dengan baik. Terjadi hipoksia. Rata-rata manusia mengalami hipoksia, kekurangan oksigen ke otak. Ya. Nah, kita dengan terapi ini kita perbaiki hipoksia ini lebih baik. Gitu. Baik, Pak Martin, cukup ya konsulnya ya. Oke, di sini juga ada baik Pak Dokter Indra, gimana nih Pak Dokter Indra? Mudah-mudahan ada seperti apa ceritanya, Pak? Karena Bapak juga baru ikutan sekarang kan?
Yang ini sementara ini. Halo, assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Kemarin udah laksanakan sekitar 1 minggu ya. Nah, baik. 1 minggu, tapi saya mimpi loh. Mimpi apa Pak? Mimpi gitu, mimpi indah gitu kan. Jadi, nah gimana nih? Kok langsung hidup gitu kan? Saya heran juga nih. Masya Allah, saya juga heran. Kenapa nih? Saya tahu udah masa gitu. Aduh, ini padahal saya nggak masalah itu. Saya kan bermasalah kan dengan ginjal saya nih, Pak. Iya. Berarti mimpi indah ini organ tubuhnya udah lebih baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Kemarin kan saya kan mestinya cuci darah itu kan 1 minggu itu kan 2 kali. Ya. Nah, tapi waktu itu dari rumah sakit itu diinformasikan bahwa hari Sabtu kan saya kan Sabtu itu diliburkan. Jadi alhamdulillah saya laksanakan terapi ini saya nggak masalah. Benar. Masya Allah. Nggak ada bengkak, nggak ada sesak, nggak ada ini kan. Nah, alhamdulillah segar-segar saja. Pas hari Rabu juga saya alhamdulillah ya sampai sekarang ya saya udah ya memang melaksanakannya ya itu setiap saat lah sedikit-sedikit 6 pinggul gitu kan, tarik nafas cepat, napas sedang gitu kan. Tapi belum ada aturan kapan saya sempat, ada pagi, ada siang, ada malam. Tapi sekarang saya sudah berkeringat. Ini contohnya tarawih aja udah berkeringat. Masya Allah. Nah, walaupun keringat tidak bersimbah, tapi ada keringat gitu kan. Kemudian ini batuk, biasanya kan batuknya berat nih. Mungkin ada cairan di paru-paru. Jadi waktu saya tarik nafas, waktu sholat saya isi di dada, saya isi semua. Nah, ini alhamdulillah batuknya udah berkurang. Masya Allah. Cuman saya ketemu dengan teman dokter Andri, dia bilang gini, coba dialirkan ke ginjal. Saya belum paham nih, gimana cara mengalirkannya nih Pak Ustadz. Cara mengalirkannya dari dada, oke lah dari dada. Cuman membayangkan ginjal, membayangkan jantung, membayangkan gitu gimana membayangkannya. Jadi dibayangkan gimana cara mengisinya ke organ-organ yang kita butuhkan. Baik. Misal kita mengisi ke hati, mengisi ke ginjal, mengisi ke jantung gitu kan. Nah, kemudian pas imam doa, saya langsung duduk duduk pembakaran ya. Duduk pembakaran itu, itu luar biasa itu. Tadi aja saya alhamdulillah waktu orang itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kan sama lama juga. Dan cuma sekarang udah berapa hari ini udah nggak sakit lagi. Kalau awal-awal dulu ya sampai jalan yang ngengkang-ngengkang itu kan. Kalau sekarang ya alhamdulillah lah. Banyak perubahan lah Pak Badri. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Ilmunya. Kemarin juga saya ada sharing dengan teman, cuman saya bilang kan, wah nggak bisa nih kalau saya praktek-praktek gitu, video call pun nggak bisa, harus masuk grup dulu dong. Wah Pak, saya udah tua, bilang kan, gimana pun tuanya kalau kita masih sholat ya nggak masalah. Cuman saya nggak bisa sholat ini, nggak bisa sholat berdiri. Ya coba aja duduk dulu, nanti mana tahu nanti dengan TGS ini bisa berdiri Bu, ya, bilang kan. Betul, justru itu. Nantilah gitu kan. Saya coba dulu, saya sendiri dulu, nanti saya praktekkan kemarin. Nah, sekarang belum ada kabar. Cuman di sayanya Pak Badri, alhamdulillah ada perubahan. Pertama di batuk saya, di keringat saya, kemudian tidur juga udah bisa tidur kan, gitu. Ini baru pulang tarawih nih, udah berkeringat nih kan. Gitu Pak, terima kasih banyak. Mungkin itu pengalaman yang baru 1 minggu ya. 1 minggu ya kali ya. 1 minggu Pak, berapa hari? Belum ya? Seminggu kemarin lah ya. Hari Jumat kemarin ya kayaknya. Nah, ini panas nih mati lampu nih, terpaksa saya pakai singlet nih di teras rumah nih. Jadi nggak kuat nih, nanti untuk basah kan. Gatal juga gatal. Saya gatal juga belum ketemu nih obatnya. Gatal nih apa bisa dengan gerakan GTS ya? Gatal nih. Bisa. Karena ini organ yang kita alirkan ini kemana arahnya? Saya masih belum belajar nih Pak Badri. Belum belajar. Saya juga sharing dengan dokter Andri gitu kan. Gimana nih caranya? Enak gitu kan biar mengalirkan. Jadi alhamdulillah ya pelan-pelan mengalirkan di dada, ada oke kan, di perut sampai ke bawah ya 3 kali dia. Napas tenang, napas cepat bisa. Itu goyang pinggul itu ya. Yang pinggul itu 7 kanan, 7 kiri ya. Betul. Itu orang rumah saya ketawa-ketawa, itu apa itu? Tapi dia coba nggak bisa tuh, berat itu. Bentuknya aja seperti itu sakit itu. Kalau kita lihat memang lucu, tapi kalau kita laksanakan itu berat itu. Benar. Kalau caranya benar Pak Badri, itu berat.
Betul, Kita betul. sembarangan. Kalau kita lihat dari ini itu kayaknya lucu, tapi jangan coba-coba itu. 7 itu berat. Saya belum sampai, saya cuma sampai 7. 7 kanan, 7 kiri. Cuma itu bisa, Pak. Belum kuat saya. Iya, iya. Belum kuat. Belum Benar, kuat, belum kuat saya. belum kuat 7 set kanan, 7 4 set kiri. ya 4 set kanan, Ya. set kiri Oh, 3 4 set set. kanan. Oh, 4 set kanan. Oh, saya salah. Saya 7, 7, 7. 4 Oh, set ke kanan, jadi Oh, 7, 4 set kanan. 7, kemudian Ya. 3 ke kiri. Gitu. Oh, gitu. Saya ini salah berarti. Saya bilang 7, 7, 7 kanan, 7 kiri. Totalnya 7 set, jadi 4 7 set gitu ya. 7. Iya, tapi emang cukup lah kalau gitu, 7 Ya, kanan. itu aja udah. Itu pagi, siang itu. Apalagi sudah makan itu. Wow, jangan coba-coba. Kita lihat aja ketawa. Coba aja laksanakan. Berat itu. Apalagi kakinya kaki beton kakinya. Ya, kaki beton itu. Kaki kuda-kuda beton kan, nunduk sedikit. Kita putar kanan gitu kan. Nah, ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah saya udah berapa hari ini, saya kan bisa asam urat nih. Saya coba aja dengan bical itu kan. Bical itu kan ini. Ya alhamdulillah belum ada keluhan. BAB pun udah lancar kan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih. Saya itu benar. Alhamdulillah. Iya, mungkin bagi-bagi pengalaman. Mungkin kalau ada yang lebih sepertinya ada level-level lagi ya. Kata si Andri, ini saya ada levelnya lagi. Nah, saya belum ke level nih bilang. Saya masih dasar nih, Andri bilang kan. Saya udah level 7 bilang kan. Ah, kamu ini bilang level 7 pula bilang. Level 1 ini emang apa sih bilang kan? Ada level ya? Enggak tahu saya nih. Ada level ya? Enggak. Ini orangnya penasaran, kepoan kan? Upgrading aja, gitu. Pak, upgrading. Jadi tadi Pak Jarod cerita bahwa 5 kali latihan, lingkar perutnya udah nurun dari 38 jadi 36 sekarang. Hah? Ya Pak ya, Pak Jarod ya? Iya, 38 sekarang 36. Tadi barusan beli celana saya 36. 36? Iya. 5 kali latihan aja, Pak. 5 kali latihan. Latihan terus ya? Latihan terus. Baru 5 kali latihannya, baru 5 kali aja latihannya. 5 kali ya. Nah, terus untuk senam pinggul ya. Dari berapa kilo Pak Jaro? Berapa 92 72 92 dari 92 jadi 88. Ini 5 kali latihan aja udah ada perubahannya. Oh, berapa badan ya? Cerita bahwa beliau ini sebulan ini mesti di hemodialisis ya. Dialisis ya? Nah, HD di dialisis kan, cuci darah bahasa biar mudah dipahami dari yang lain. Ya, ada masalah. Ya, ada masalah dengan ginjal. Nah, ini sudah. Kayaknya telat nih Pak Padri. Kalau seandainya udah ketemu Pak Padri mungkin 1 tahun yang lalu mungkin saya nggak cuci darah. Nah, insya Allah. Karena kemarin pas cuci darah itu ketemu dengan Andri kan, Dr. Andri bilang coba lagi di target kita, mudah-mudahan nanti paling tidaknya kan bisa berhenti cuci darahnya gitu kan. Betul. Nah, jadi tentu kalau cuci darah itu bukan berdiri sendiri, tapi dia sudah banyak simptom, banyak gejala. Gejala pembengkakan, ya. Iya. Mudah letih, mudah capek juga. Iya. Ada sesak juga, ya. Tapi alhamdulillah saya nggak ada itu keluhan itu Pak Padri. Nggak ada sekarang. Saya tidak ada bengkak, tidak ada sesak, tidak ada juga. Sekarang saya sudah kencing, udah bisa kencing kok, masih bisa kencing kan. Cuman kalau kawan-kawan sudah semua kan, ya alhamdulillah langsung target seperti itu. Ya kemarin dites 1 minggu ya nggak masalah, oke saja kan. Berat badan juga tidak bertambah. Tarikan saya juga ringan, tarikan cuma 1000, 1300 sama GB-nya 150. Itu kelas anak-anak sebenarnya. Sebenarnya kalau dokter bilang itu nggak cuci darah pun nggak masalah sebenarnya. Cuman saya itu takut aja kan. Karena racun urium di dalam tubuh saya ini kan banyak nih. Masih banyak nih. Kemarin uriumnya sebesar 380 sekian kan. Nah, sudah sama dengan orang udah meninggal loh urium itu. Orang meninggal aja tidak sampai segitu uriumnya. Masya Allah. Nah, kreatininnya seperti itu. Juga heran kan masih hidup saya kan. Mana alhamdulillah kan. Nah, saya coba dengan pembakaran tuh. Nanti saya coba setelah ini 1 bulan per 2 bulan nanti saya coba cek apakah ada pengurang urinnya. Nah, kalau nanti udah oke ya, insyaallah lah. Berat loh. Penyakit saya itu berat loh. Ya, betul. Orang-orang kampung ini bilang saya ini, wah ini kok gimana nih? Kok bisa jalan nih, bisa nyetir. Saya nyetir nih, Pak. Tapi dia
dialisis ini dari tempat saya daerah sini ke kota itu sekitar 190 km. Itu dalam angka 3 jam itu. 3 jam pergi, 3 jam pulang. Jadi 6 jam. Dialisisnya 4 jam. Saya setir sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bilangnya dokter spesialis itu ini harus nginap ini. Saya nggak mau nginap, bilang kan. Apain, bilang kan. Saya kuat kok. Justru sekarang memang saya kuat, benar. Mata saya sudah lihat jelas, konsentrasi penuh, saya tidak gampang letih. Kebetulan rumah saya ini kan ini bertingkat nih, tingkat 2. Jadi biasanya kalau saya tuh naik ke atas itu sesak. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah nggak sesak lagi. Minum pun anteng-anteng saja minum. Sekarang saya dilarang minum tuh. Minum aja udah gelas udah puas. Mulai banyak-banyak ya. Ya, karena minumnya airnya udah kencingnya juga lancar gitu kan, BAB juga lancar. Alhamdulillah lah Pak Badri, dengan TGS ini saya banyak perubahan. Penting itulah. Karena tanpa obat, tanpa embel-embel, tanpa ini, tanpa paksaan, tergantung diri kita sendiri. Tidak ada paksaan. Tinggal istiqomahnya. Ya, kita sendiri yang ngobatin. Kita yang tahu, kita sendiri dokternya. Tidak ada orang lain. Kalau kita mau continue, kita mau sehat, ya kita sendiri, bukan orang lain. Motivasi diri sendiri aja, rasakan sendiri, kerjakan sendiri, sehat sendiri gitu. Masya Allah. Mungkin begitu Pak pengalaman untuk sementara ini. Nanti insya Allah ke depannya kita nanti bisa sharing-sharing lagi kan. Baik, mungkin, dan dokter mah kan dia lebih paham ya, bahkan tadi angka-angkanya, bahkan tadi ada diabetes asam urat. Asam urat. Sudah makan apa? Makan apa tadi Pak? Dicoba makan apa? Makan pical Pak. Pical apa? Pical itu ada kacang tanah ya, sayur-sayuran hijau ya. Ada pucuk ubi, ada kangkung, pokoknya yang dilarang itu. Pecel ya. Ya pecel, benar pecel. Iya. Oh itu yang garang semua Pak. Tinggal sekarang nih tinggal saya ini coba coba lagi konsentrasi masa tensi masih tinggi nih. Baik. Ini tensi ini kayaknya saya mencoba mengalirkan oksigen ke otak nih. Tadi kebetulan sakit kepala, saya alirkan waktu sujud. Alhamdulillah enak. Cuma saya belum ketemu setelahnya nih Pak. Jadi belum ketemu. Jadi coba-coba aja. Tapi Bapak kayaknya masuk di otak pas sujud, tahan napas, langsung alirkan, enak. Jadi mukanya nanti kayak tebal Pak. Mukanya kayak tebal di sini. Benar. Tebal. Semua tebal di sini. Nah, telapak kaki kuncinya telapak kaki itu mesti dihadapkan kiblat. Iya. Jadi itu semuanya udah ada di video. Pas tadi juga pas saya tadi sholat pas di witir saya ini naik kram perut. Kram perut pas apa ya? Pas sudah mau witir ada doa, saya sempat pembakaran sebentar. Naik apa namanya nih? Perut saya naik, perut itu kram. Jadi saya langsung sikap, langsung ambil napas cepat, langsung langsung hilang. Wah, ini luar biasa kan. Jadi mungkin kawan-kawan sebelah saya itu mungkin heran, sholatnya itu kok napasnya kok bunyi gitu kan. Jadi mereka itu heran. Mungkin besok saya kira mungkin mereka bertanya nih, kenapa nih kok nampaknya kok berkeringat gitu kan. Mungkin ini sebelah saya ini mungkin ada Pak Camat, ada apa segala macam kan. Mau lihat ada apa nih Bapak nih, gitu kan. Padahal saya biasa-biasa aja. Kalau bilang sesak kan beda sesak. Jadi waktu kita narik napas itu kan waktu mau apa? Orang mau Allahu Akbar gitu kan. Itu kan naik itu. Impan di perut itu kan. Itu lama itu nahannya sampai Al-Fatihah baru kita keluarkan amin. Gitu. Itu aja namanya saya coba. Alhamdulillah memang luar biasa. Baik. Benar Pak. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas ceritanya. Sangat luar biasa. Ini teman-teman sudah pada masuk. Demikian tadi cerita dari asalnya Pak beliau kan seorang dokter ya, tentu tidak mudah percaya dengan terapi ini. Awalnya begitu ya Pak Indra ya. Masa sih cuman hanya dengan bernapas dan gerakan sholat bisa menyembuhkan sesuatu yang dalam dunia medis juga ini sudah mesti cuci darah, mesti makan obat, kontrol dan lain-lain itu ya cukup berat lah Pak ya penyakitnya. Berat, benar.
cukup berat. Tapi dan orang-orang kaget juga, kok Bapak kuat banget gitu. Bener. Tapi sekarang didukung dengan terapi ini, Bapak. Sampai kemarin loh, waktu teman-teman kan sempat saya dirawat kan, mereka itu kan iuran itu nyumbang gitu kan. Masya Allah. Mereka nyesal saya ini ngasih kamu uang gitu kan. Kamu nggak biasa-biasa aja, nggak sakit. Ternyata kamu sehat-sehat aja. Jangan-jangan kamu bohong, bilang kan. Ya. Dia bilang gitu, bohong apa? Gue bilang, orang memang susah, gue bilang kan. Kembalikan uangku, udah nggak. Aneh-aneh, seperti lah saking mereka tuh nggak percaya gitu kan. Ya mudah-mudahan lah saya nanti ada perubahan gitu kan. Mohon doanya juga lah dari Bapak Badri, mungkin teknik-teknik mungkin ada nanti. Baik. Saya mungkin akan melaksanakan dengan baik. Ya, siap Pak. Insya Allah. Nah, Bapak belum ikut tadi Bapak Pak Dr. Indra ini japri saya minta ditunjukkan gerakan tambahan khusus untuk ginjal. Di video mungkin memang belum ada, ya. Di video memang belum ada. Itu gerakannya yang senam anti HNP. Ya, senam anti HNP itu sangat bagus untuk mengembalikan fungsi dan posisi ginjal. Nanti di akhir akan saya jelaskan, ya. Akan saya praktekkan untuk Dokter Indra. Nah, ini alhamdulillah, yang mudah-mudahan Pak Dokter, ini kan konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1/3 untuk makananmu, 1/3 untuk minumanmu, 1/3 untuk udaramu. Kalau kita lapar, perut kita bereaksi minta makanan. Kalau kita haus, tubuh kita bereaksi ingin minum, ya. Ada simptomnya. Simptomnya haus nih tubuh kita, kehausan. Tapi untuk udara, tubuh tidak memiliki, sesungguhnya ada, tetapi kita tidak sadar, ya, bahwa alarm tubuhnya menginginkan udara. Jadi kita sering makan, sering minum, tapi sering bernapas dengan otak bawah sadar. Nah, maka dengan metode ini, dengan metode TKS ini, akan banyak bernapas dengan sadar. Gitu. Nah, termasuk tadi kan ketika sholat, sakit di kram di perut, kita menggunakan napas sadar. Ya, emang benar. Karena orang-orang yang khusyuk sholat itu adalah orang-orang yang sadar dia sedang sholat. Nah, dengan menahan menggunakan pernapasan beragam, ada napas tenang, napas cepat, napas perut, ya, dan lain-lain yang ada di IKOS sudah dijelaskan. Itu adalah di mana posisi kita akan memaksimalkan bernapas kita dengan sadar semuanya, dengan cara sadar, gitu. Karena inilah kebutuhan kita. Jadi kalau kita makan minum pastinya tentu dengan sadar. Kita akan makan, kita akan minum, kita berdoa sebelum makan, kita berdoa sebelum minum. Nah, tapi untuk bernapas, kita alhamdulillah Allah anugerahkan nafas dengan otak bawah sadar. Nah, maka orang-orang yang belajar TGS ini adalah orang-orang yang ingin memaksimalkan nafas ini dalam keadaan sadar. Maka dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas, ya. Setiap yang bernafas akan merasakan kematian. Nah, itu menggunakan nafas kalimatnya. Jadi betapa urgent banget masalah nafas ini, karena begitu kita praktekkan, ya, Pak Jarro Matin baru hanya 5 kali saja mempraktekkan, peredaran darahnya jadi lebih baik, kemudian kesemutan. Nah, ini kesemutan itu dalam dunia medis ini sesuatu yang sangat rumit, Pak. Ya, karena nanti ditelitinya apa, cek labnya bagaimana, rumit itu untuk menentukan. Padahal jelas sekali bahwa kesemutan itu adalah tidak maksimumnya oksigen, peredaran darah ke organ yang paling jauh dari jantung, ya, yaitu adalah kaki, ya. Nah, itu indikator kalau udah ada kesemutan, maka bisa jadi nanti kesemutan di ujung-ujung telapak tangan, kesemutan di tangan. Ini indikator nanti bahwa kesemutannya udah terjadi hipoksia, kekurangan oksigen di otak. Nah, ini lebih parah lagi. Dengan ilmu iridologi, namanya melihat penyakit dari iris mata, rata-rata itu orang Indonesia yang Badri tangani lebih dari 75%. Dari 30.000 orang per bulan,
di klinik kami di BRC itu rata-rata memang kurang oksigen, mengalami kurang oksigen. Jadi hipoksianya itu tidak langsung gradual ya, menyebabkan dia anfal, stroke dan lain-lain. Tapi dia berangsur-berangsur dari mulai sering pusing, migrain, ya, sampai nanti memang ke arah stroke itu diakibatkan kurang oksigen masuk ke dalam otak. Nah, oksigen ini kan satu nutrisi yang paling penting dan diperlukan oleh otak. Nah, gerakan ruku dan gerakan sujud, kalau gerakannya pas, itu adalah gerakan yang paling sempurna untuk memasukkan dan mendorong oksigen ke dalam otak kita. Maka perbaiki cara rukunya, perbaiki cara sujudnya, maka dia akan menjadi balancing, akan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang dalam tubuh yang selama ini belum terbangkitkan, ya belum dibangunkan. Nah, maka kekuatannya, Mas Alta Barokallah, itu ada di dalam udara. Ya. Di dalam IKOS juga dijelaskan bahwa udara ini adalah kekuatan yang paling dahsyat, mengalahkan kekuatan gunung, tanah, bumi, kemudian mengalahkan kekuatan besi, kekuatan api, kekuatan air, kekuatan udara, kekuatan sedekah. Sedekah adalah kekuatan spiritual. Ya. Tasoddaku tasihu, bersedekahlah pasti akan sehat. Jadi selain Pak Dokter tadi mengobati dengan TGS, banyak-banyaklah bersedekah untuk menyembuhkan penyakit. Bersedekahlah kalian, tasihu pasti akan sehat. Persis kayak sumu tasihu, saumlah kalian pasti akan sehat. Jadi saum plus sedekah itu double sehat. Saumnya adalah metode bumi untuk menyehatkan, ya, dan sedekahnya adalah metode langit untuk kesembuhan. Dua-duanya kita padu-padankan. Lagi saum, kita bersedekah. Tasihu, pasti akan sehat. Nah, ini banyak customer kami, pasien-pasien kami, ketika susah sembuh penyakitnya, sedekah. Sedekah pada subuh, berapapun, optimumkan, keluarkan. Masya Allah, kesembuhannya lebih cepat. Karena ini menggunakan metode kesembuhan langit. Ya, menggunakan metode sedekah. Nah, kekuatan yang di bawah sedekah itu adalah udara. Tidak terbantahkan dalam hadis Nabi itu. Nah, maka ketika dua-dua ini kita maksimumkan, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita maksimalkan lebih sehat. Baik, itu pengantar Bapak, Ibu, dan teman-teman yang muliakan juga untuk Pak Dokter, sejauh mana pengisian nafas ke organ-organ tubuh. Jadi Quran itu kan syifa'ul lima fis sudur. Quran itu menjadi obat untuk penyakit-penyakit yang di dada. Maka pengisian nafas itu kan pertama disimpan di dada. Syifa'ul lima fis sudur. Dia akan memberikan akses ke seluruh organ tubuh. Ya, jadi nanti gimana Pak Badri, ini saya mau mengalirkan oksigennya ke ginjal, cukup disempurnakan di sini aja di dada. Syifa'ul lima fis sudur. Ya, seluruh hati, dada, ya semua. Kemudian jantung, paru, pankreas. Kalau optimumkan di dada semua, dia akan menyebar dengan baik. Ya, maka simpan di dada. Full, napas banyak dulu. Nah, simpan di dada. Nah, maka dia akan menyebar. Kemudian simpan di perut. Nah, maka perut kita kalau benar itu akan semakin keras. Ya. Ummu Salamah Aisyah menceritakan bahwa perut Rasulullah itu seperti batu-batu yang disusun. Nah, maka baik laki-laki ataupun perempuan, ya, malam pertama kita di alam kubur itu kita akan berjumpa dengan dilihatkan, wallahu alam, dilihatkan gambarkah, dilihatkan fotokah. Yang jelas dijelaskan dalam hadisnya, man hada, siapakah ini? Mungkin dimensinya udah dimensi yang sangat dahsyat. Rasulullah bisa dihadirkan di malam pertama di kuburan ini. Man hada, siapa ini? Tentu kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah, kenal dengan Rasulullah, walaupun tidak pernah berjumpa, bahkan perutnya tadi ingin seperti Rasulullah, seperti batu yang disusun. Nah, ini menggambarkan kesehatan beliau. Kalau sehat itu kan nanti perutnya akan makin keras, Pak. Ya, Pak Jarro Martin, ya. Itu lama kelamaan yang teman-teman bahasa kita
menyetrika. Nah, menyetrika itu adalah meluruskan kembali lemak-lemak yang di dalam perut menjadi lebih rata lagi, disetrika. Ya. Terapi setrika. Sholat adalah waktu yang terbaik untuk menyetrika. Allahu Akbar. Wah, ini begitu napas perut, seimbangkan dia menyuruh. Maka pertama kita menyetop peredaran darah yang menjadi akses setan jin masuk ke dalam tubuh kita dan beredar dalam tubuh kita, mempengaruhi kehusuan kita. Nah, selama kita mampu dengan tenang ya, dengan tenang, Allah, dengan tenang menguasai. Ini dagu harus nempel dagunya nempel ke dada. Allahu Akbar. Nempel di sini. Ya. Nah, selama kita menguasai ini, kemudian napas sadar, insya Allah penting menjelaskan. Ya, salah satunya adalah bayangkan sholat kita itu adalah sholat yang terakhir dan lagi sholat mayat. Jadi orang-orang yang akyas. Siapakah akyas? Orang-orang yang banyak mengingat mati. Sholat adalah momentum yang terbaik untuk mengingat kematian. Di sholat Allah, di depannya ada mayat, seonggok mayat, pakai kain kafan. Kita lagi nyolatin mayat, dan mayat itu adalah kita sendiri. Mayat itu adalah badri sendiri, yang saat itu sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa beramal, dan membutuhkan kekuatan amal kita, membutuhkan pahala. Dan pahala yang terbaik yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Maka sholat kita akan makin khusyuk, tumaninah dan tenang. Allah, badan kita rileks, tapi tenaganya full. Menggunakan pernapasan di dada, di perut, ya, badannya rileks. Sampai dikencangkan semua. Memang jangan sampai orang di samping kita, ini kok sholatnya aneh banget gitu ya, sampai membuat seprahara gitu ya. Tidak, tapi betul-betul kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya koneksi yang sangat dekat dan erat, dan kita sedang membutuhkan pahala sholat kita. Di bawah kita ini kita lagi jadi jenazah, lagi jadi mayat. Makin kuat bayangan kita menggambarkan kematian, menggambarkan bahwa kita membutuhkan amal soleh, maka sholat kita akan semakin khusyuk, akan semakin tumanina, menikmati setiap gerakan. Allahu Akbar, ruku, lihat di course ya, di web, cara ruku yang baik, sujudnya yang baik, tenang, semua dinikmati, semua dengan tumanina. Nah, maka organ-organ tubuh kita akan mendapatkan oksigen yang sangat baik. Alhamdulillah, sholat banyak yang laporan, Kang, sholatnya sekarang jadi makin berkeringat. Alhamdulillah, sholatnya jadi makin terasa panas gitu ya. Nah, awal-awal kayak begitu ya. Kayak kita bawa kendaraan, pertama kali nyupiran bawa mobil itu segala fokusnya masih bingung, antara fokus pukling, fokus gigi, fokus lifting, bawa uang dan lain-lain, lah udah susah ya. Tapi kalau udah terbiasa mah nyantai aja. Lagi nyupir aja bisa tangan satu, bahkan lepas tangan dan lain-lain udah otak bawah sadar. Ini latihan dulu. Lalu nanti disinergikan dengan gerakan-gerakan sholat. Tidak bergerak, Allahu Akbar, kan kita menggunakan napas perut dulu. Ya kan, mau ruku, Allahu Akbar, ruku. Jadi rukunya sambil menarik napas perut, Allah. Wow, sujud, napas perut tuh. Allahu Akbar, sujud. Nah, jadi betul-betul menikmati setiap gerakannya dengan mengoptimumkan pernapasan kita. Dalam bahasa Rasulullah SAW, dalam hadisnya disebut dengan as-sodroh. Nah, jadi Rasulullah meluruskan tulang belakangnya. Meluruskan tulang belakang dimaksimumkan lebih baik, lurus, itu tidak akan tercapai tanpa kita menahan nafas. Nah, materi yang tambahan, upgrade sebagai upgrading hari ini, kita akan maksimumkan dengan tahanus. Tahanus ya. Jadi kemarin Pak Dr. Surahman di Sukabumi, apakah hadir Pak Dr. Surahman? Beliau juga seorang dokter yang sedang beliau positif COVID dan sedang isolasi mandiri.
Kemudian sama katanya batuknya nggak ini nggak inti. Nah, setelah pelatihan ini batuknya lebih baik, tubuh lebih ringan, perut udah lebih mengecil. Ya. Cuman begitu dicek kemarin tesnya masih ada di positif. Nah, Badri sarankan untuk lebih istiqomahkan, ya, karena beliau juga punya prostat dan napas juga batuk, tapi batuknya udah lebih ringan. Tubuh juga jauh lebih ringan, alhamdulillah. Ya. Perkembangan sudah cukup ada. Ya, biasanya kalau di COVID ini ada angkanya. Angkanya angka berapa? Jadi walaupun positif, tapi angkanya makin menurun, makin lebih baik. Insya Allah kita doakan bersama ya Pak Dokter Sulaiman juga lebih sehat lagi. Insya Allah. Nah baik, materi tambahan kali ini kita akan memaksimumkan tahanus namanya. Jadi tahanus ini kalau bahasa tarikhnya itu Rasulullah SAW menyendiri. Tahanus itu menyendiri. Ani ngatin ya. Nah, tahanus itu menyendiri di gua Rasulullah menyendiri melihat kasih umatnya, disebut dengan tahanus. Tapi tahanus metode TGS bukan tahanus itu, bukan tahanus menyendiri. Tapi tahanusnya adalah anus, ya. Jadi kemarin ada pertanyaan yang menggelitik dari Pak Dr. Surahman, Pak Badri, saya ada kesulitan ya, yang disebut dengan menarik. Jadi begitu napas pengisian kan, nah ini kan napas pengisian simpan di dada, simpan di perut, simpan di pital. Nah, ada kesulitan katanya menerjemahkan kalimat-kalimat itu. Nah, maka sekarang Badri menegaskan ya, tambahan dengan tahanus ya, tahan anus. Nah, kalau di YouTube, di web itu namanya upat-upat anus. Nah, kalau Badri nyebutnya dengan tahanus, tahan anus. Jadi sekarang Pak Dokter Indra, ada yang teman-teman udah pada masuk lagi. Ada Pak Aceh, ada Pak Mario dan lain-lain, ini bisa saya sebutkan satu. Jadi begitu takbir itu sekarang tambahannya adalah selain napas perut, kita akan maksimumkan dengan tahanus, tahan anus. Ya. Jadi energinya itu terakumulasi. Perut, Allahu Akbar, ya, tahan perut, ya, menaikkan pital, ya, menahan pipis, tahfiz. Karena ada beberapa teman-teman, beberapa kawan-kawan, Pak Badri saya udah lebih bagus, lebih sehat, naik tangga udah nggak enam. Asalnya jangankan naik tangga, jangankan bawa galon, naik tangganya nggak bisa, angkat galon nggak bisa. Sekarang mah naik tangga sambil angkat galon dan saya kuat, nggak apa-apa. Gitu. Udah perbaikan. Tapi kok untuk pertahanannya masih jebol juga katanya, ya, masih jebol juga. Ini Anda harus lakukan tahanus ini. Ini tahanus, Allahu Akbar, napas perut, di perut. Coba praktekkan semua. Takbir dulu, Allahu Akbar, napas perut, perut Pak. Angkat pitalnya, angkat anusnya, tahan anusnya. Jadi tahan anus. Jadi kayak kita BAB terus dipotong gitu. Nah, gitu Pak. Itu tahan anus. Ya. Begitu takbir itu Allahu Akbar, napas perut, kemudian juga tahan anus. Itu mensinyalikan energi. Jadi energinya lebih kuat dan lebih paten. Ya, tahanus. Ya. Coba kita praktekkan dulu. Pak Dokter Indra, praktek coba gimana? Bisa nggak? Napas perut, kemudian tarik pitalnya dan tahan anusnya, angkat anusnya, kayak motong. Ketika BAB kita motong tuh kan dipotong Pak. Nah, jadi energinya itu dari atas memberikan napas perut ini tahan di perut, kemudian pitalnya diangkat, kemudian duburnya juga ditahan di anus. Nah, jadi nantinya begini, ini menahan perut, kemudian pitalnya naik dan anusnya ditahan. Jadi gini. Nah, ini tiga serangkai. Nahan napas di perut, kemudian pital diangkat kayak nahan pipis. Tahfiz, itu senam tahfiz. Tahfiz adalah tahan pipis, tahan kencing. Ya. Kemudian anusnya diangkat juga. Gitu. Oke, Pak Indra, Pak Dokter Indra, coba Pak Dokter bisa nggak? Ya, siap. Coba ya. Coba ya. Allahu Akbar. Nah. Kemudian
Napas simpan di perut. Angkat ini, angkat anus. Ya, jadi 3 kombinasi. Oke. Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi bukan di perut aja. Asalnya kan energi yang disimpan di perut. Nah, udah bagus tuh. Udah perkembangan. Keringat bercucuran ketika sholat. Tambah lagi nih untuk kekuatan kan. Tadi menarik sekali nih ya, sedikit saya bahas. Pak Indra, pusing ya? usia udah berapa dok? Usia udah berapa usia? Ketika nahan anus agak pusing ya? Hah? Agak pusing. Karena energinya ini menyembur ini. Semburannya tinggi ini. Ya. Dokter Indra, usia udah berapa sekarang usia? 47. 47. Ya. Baik. Nah, 47 berarti tahun 73. 73 ya. Saya 79. Ya, 48. Hampir masuk 48. Nah, saya kelahiran 79, Pak. Anak 7. Oh, jauh ya. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, jadi Pak Dokter Indra baru memainkan peran pernapasan kemarin TGS, ya belum live ini. Tapi beberapa kali latihan diberi mimpi indah. Mimpi indah ini kan gambaran hormonal. Sambil menahan BAB ya. Sambil menahan BAB. Betul. Jadi tadi ceritanya bagus sekali. Ya. Berapa kali latihan Pak menjadi mimpi indah tuh Pak? Palingan baru 2 hari ya. Nah, kenapa? Karena hormonnya udah mulai seimbang. Jadi ada penyeimbang hormon. Nah, keseimbangan hormon ini mengakibatkan jadi mimpi indah gitu. Artinya gairahnya tuh benar-benar muda kembali. Ya. Kayak muda. Kenapa? Karena hormonalnya lebih stabil. Nah, apalagi kalau rajin dengan menggunakan tahfiz, tahan pipis, cacing, tahan kencing, dan tahan anus. Nah, begitu. Memang Dok Indra mesti kalau ada pusing ya sama kita ini kan belum maksimum ya dari awal. Ini artinya pusing itu menjebol bagian dari neuron ya, saraf-saraf di otak yang mikro, yang nano ya, bahkan sangat kecil, lebih kecil dari itu yang tidak kita ketahui, dijebol nih dengan oksigen ini. Maka seimbangkan dengan minum air madu ini. Dari sela-sela latihan ini kita sebanyak minum air manis, air nabi. Air manis itu satu, air madu. Yang kedua air nabis. Air nabis itu 3, 5 kurma, simpan ya di waktu sahur untuk waktu buka. Ini kesenangan Rasulullah. Air nabis 5 sampai 7 kurma disimpan dalam 1-2 liter air, diminum. Nah, ini untuk minum saat latihan nih, air nabis, air kurma, bagus sekali. Bahwa Rasulullah pun berkomentar mengatakan bahwa pohon yang tanahnya, penciptaannya hampir sama dengan manusia itu adalah pohon kurma. Pohon-pohon lain juga sama ada di tanah, gitu. Tapi tanah jenisnya yang mirip menyerupai penciptaan manusia itu adalah, kata Rasulullah, adalah pohon kurma. Jadi kita kalau bisa sahur dengan kurma, iftar buka dengan kurma, hanya kurma saja, insya Allah mencukupi. Bahkan Rasulullah mengatakan miskin kalau di rumah orang muslim tapi tidak ada kurma. Jadi nutrisi apapun yang diperlukan untuk saum kita ini ada di kurma. Maka wajib nih ya, sunnahnya maksimumkan dengan kurma. Oke, Pak Aceh, gimana kabarnya Pak Aceh? Ada cerita apa, perkembangan gimana nih Pak Aceh? Silakan Pak Aceh. Halo, maaf Kang. Ya, baik. Saudara nih Kang, cuman perhatiin aja nih lagi bertamu di rumah saudara. Baik. Tapi menyimak juga sih. Alhamdulillah, baik. Tapi kondisi lebih baik ya, tubuh? Alhamdulillah Kang. Nampak lebih mengecil atau gimana? Ya. Beda, lebih kecil, lebih ramping sekarang, lebih kurusan? Kalau badan udah jauh Kang, udah lama turun sih. Udah sekitar sekarang 68-an lah, dari dulunya tuh awalnya itu sekitar 90-an.
Masya Allah. Tapi kecilnya sekarang lebih fit atau gimana Pak? Nggak, Pak Aceh. Gimana Lebih Kang? nyaman nggak? Lebih fit nggak? Kecilnya walaupun kecil tapi fit gitu, enak kan? Iya fit sih, nggak ini maksudnya. Lebih nyaman? Alhamdulillah sih fit badan. Alhamdulillah. Nyaman. Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi yuk mari sekarang kita lakukan ya, tahanus ya dalam gerakan-gerakan yang kita kerjakan itu ada tahanusnya sekarang. Nah, Badri akan alihkan ini ke ini nggak usah pakai ini dulu ya. Bentar. Ini ada yang bunyi-bunyi siapa ya? Mohon di mute dulu ya. Semuanya di mute dulu. Ada suara dan puluhan suara yang bunyi-bunyi. Suara kipas angin kali ya. Pak Jaro bisa dimatikan dulu mic-nya Pak Jaro. Ya udah. Kita pindah dulu. Ya udah. Oke, nah ya kita akan lihat gerakan tahanus. Jadi teman-teman ada yang langsung bisa Badri ini bisa nggak gerakannya kan udah sholat di masjid orang lain di luar gitu, nggak mungkin kayak dari awal dulu gitu ininya senamnya. Anda boleh lakukan gerakan pengisian tahanus ini. Yuk duduknya duduk seperti biasa, duduk pembakaran. Yuk duduk pembakaran semuanya. Oke. Duduk pembakaran. Ya duduk pembakaran nggak bisa, ini sakit bener. Nah, sedikit-sedikit lah. Semuanya awal-awal sakit kayak tadi Pak Dokter. Waduh, kayaknya duduk pembakaran ini. Kalau belum bisa duduk pembakaran, duduk di anda dosen aja. Oke. Yuk kita mulai. Ini metode langsung ke tahanus ya, kayak pengisian pull and down, tapi langsung ke tahanusnya. Kita tangan di seperti biasa, duduk pembakaran, kemudian tangan di pinggul, kemudian tarik napas, pull and down. Nah, jadi begitu ke bawah, ngangkat sedikit. Nah, jadi angkat aja. Contoh dulu. Nah, jadi duburnya angkat ke atas. Oke, contoh dulu. Nah, gini kan? Ini tadi udah di atasnya, sekarang di bawah. Angkat gitu Pak. Ya. Jadi pas pengisian ke perutnya, angkat aja gitu. Ya, contoh pengangkatannya. Keringetnya banyak banget. Hah? Keringetan. Nah, makanya Pak langsung keluar ya. Dulu dia. Begitu. Ya, yuk sama-sama kita hitung. Jadi kalau tadi ada beberapa pertanyaan Pak Badri, saya waktunya terbatas untuk latihan dari awal ya. Idealnya kan dari awal. Pinggul dulu gitu kan. Tapi kadang-kadang kita kan mobile ya. Sholatnya di luar di masjid orang. Nah, maka lakukannya ini tahanus. Ya, saat sholat tahanus tadi udah diajarkan. Sholat dengan tahanus. Tapi sekarang tahanusnya dengan selesai sholat gini aja. Jadi otomatis tahanus, tahan anus, dan depan juga tahan.
Badri, saya kalau nggak kelihatan gambarnya ya. Nggak akan gambar. Iya. Iya. Keluar dulu, masuk Ada lagi Pak. gambarnya? Hah? Yang lain ada kan gambar saya ada kan? Nggak ada. Ada. Nggak ada gambarnya. Ada. Nggak ada. Pak Ustadz, nggak ada gambar. Ada gambar Pak Dokter tuh. Oh sebentar. Dari tadi nggak ada gambarnya Pak. Sekarang ada nggak? Ada sekarang. Ada. Oke, perhatikan dulu. Udah ya. Ada. Duduk pembakaran. Ini. Ya. Tarik nafas. Nah, langsung angkat, Pak. Nah, gitu ya. Di pas pengisian perut, tahan anus itu langsung terlihat nggak? Dubur saya ngangkat ke atas, lihat kan? Nah, oke. Jadi begitu pas napas dari atas dulu, begitu ke bawah, ya nggak dibuang di mulut, tapi tahan, alirkan ke dada, alirkan ke perut, langsung alirkan ke vital, sambil ngangkat, ini ngangkat tahan anus. Sekarang di atasnya, dari atasnya. Maaf Kang, kalau yang lain videonya dimatiin dulu mungkin kelihatan kali ya. Oke. Kayak yang lain-lain suaranya sama videonya ya, karena begitu ada suara muncul video tuh. Ya, di mute dulu Kang, suara punten semuanya. mungkin bisa dari Kang Badri yang mute deh. Jadi saya pakai link di sana. Oh. Udah di mute juga jadi bukan akses utama nih. Coba saya cek dulu ya siapa yang masih ada. Keringatnya banyak banget keringat. Langsung keringetan Pak ya. Oke, sekarang udah nggak ada suara. Baik, tadi video yang di bawah sekarang di atas sama. Jadi napas. Nah, gitu. Nah, ini kelas langsung otomatis kelas. Ya, jadi dua yang kita angkat, anus dan kubul. Ya, bagian belakang dan bagian depan. Ini untuk mengalirkan energi yang sangat luar biasa, ya. Jadi ini terutama untuk ya saat saum, kemarin kan diminimalisir ketika saum ini pelatihannya dengan duduk pembakaran, kemudian tahan anus, touching, perpaduan antara tahan anus dengan touching, takfis, tahan kencing, tahan pipis. Jadi dua-duanya. Begitu napas di bawahin, nggak dikeluarkan nih. Langsung tahan anus, tahan kubul bagian depan. Laki-laki dan perempuan sama. Langsung tahan dua-duanya. Tahan. Jadi betul-betul nyetrikannya kerasa. Ya. Nah, contohkan lagi. Jadi kita angkat dengan duduk pembakaran, lalu nah sama diulang berkali-kali ya, diulang berkali-kali ya minimal 7 set. Nah, ini pada sholat bisa dilakukan sebagai cara ringkas kita tetap bisa menyetrika tubuh kita, mengoptimumkan TGS
tapi di waktu yang singkat, karena nggak mungkin ya udah sholat visit orang gituan gitu kan. Nah ini nih ngehack ya biar Anda tetap bisa memaksimalkan gerakan TGS walaupun waktu terbatas. Selesai sholat langsung tetap duduk pembakaran ya. Belum bisa duduk pembakaran, boleh duduk di antara 2 sujud saja ya. Nah, kemudian lakukan tahanus. Tahan anus. Yuk sama-sama 7 kali kita tahanus. 1, duduk pembakaran dulu semuanya, oke. Yuk sama-sama kita akan tahanus. 1, 2, 3, 4. Makin tinggi angkat anusnya makin bagus. 4, 5, 6, 7. Nah, sela-sela seperti biasa Anda minum dulu. Kalau yang diabetes itu rajin-rajinnya jilat madu. Misalkan ini madu, jari manis tangan kanan. Masukkan madu, nah, jilat begini. Begitu. Harus sering. Ya. Kan yang diabetes nggak boleh madu, justru harus madu. Madunya madu yang asli gitu. Madu dia mengeringkan darah. Ya, tadi madu dan kurma. Wah, itu udah ideal. Nah, yang diabetes jangan takut justru ya, Anda bisa hipoglikemik nanti, terus turun kalau tidak ada masukan yang manis-manis, justru dibakar. Nah, TGS ini membakar, maka maksimumkan dengan TGS dibakar dan jangan lupa menjilat madu. Baik, rekan-rekan yang Allah muliakan, itu materi tambahan untuk tahanusnya ya, ini yang mesti dikerjakan oleh teman-teman. Walaupun di waktu yang sempit, tetap kita bisa memaksimalkan TGS. Selain tetap di dalam sholat kita maksimumkan gerakan-gerakan yang normal seperti yang sudah dijelaskan di e-course. Oke, kita buka dialog dan pertanyaan. Monggo, silakan yang mau bertanya open mic dan mau bertanya boleh, mau curhat boleh, mau laporan juga boleh. Kita akan maksimumkan. Oke, siapa aja nih yang hadir? Pak Riki bisa ya tahanus Pak Riki? Pak Widodo, Pak Burhan, dan Teh Fitri, Pak Andri Putro. Baik, silakan. Andri. Mau tanya? Oke. Halo? Yuk, silakan lanjutkan Bu, terus. Ini kalau dalam sholat itu gerakan TGS-nya pas nahan nafas itu kita nggak bisa sholat sambil, biasanya kan kalau sholat kita mengeluarkan suara secara lirih, tapi kalau sambil TGS ini nggak bisa ya? Harusnya bisa Bu. Oh, jadi gitu? misalkan gini ya, contoh ya. Allah. Nah, jadi napasnya napas perut, suaranya suara perut. Ini yang digunakan para imam. Para imam Masjidil Haram itu menggunakan napas perut. Jadi mereka tidak capek walaupun ngimamin untuk tarawih. Contoh ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Napas perut Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu cobanya caranya ini dengan Ibu siapa? Tadi yang bertanya Ibu siapa? Coba dalam baca Quran di luar sholat dulu ya. Nah, teman-teman kan udah mencoba nih. Napas mereka jauh lebih panjang setelah menggunakan napas perut saat membaca Al-Quran di luar sholat. Maka ketika sholat pun harusnya
normal ya, termasuk yang senior mah yang udah jago satu ayat itu satu napas dikecilin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, sambil baca ayatnya sambil kayak napas deras untuk orang-orang yang senior. Jadi napas deras satu ayat, makin dikecilin perutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Harusnya bisa Bu, berlatih. Insya Allah. Memang awal-awal agak berat ya, karena kita sedang kayak tadi kayak belajar nyupir, belajar bawa kendaraan, fokusnya masih ke satu titik, kita belum bisa campur dengan titik-titik lain. Nah, perhatiannya kita fokusnya masih terbatas gitu. Ibu Wati ya tadi bertanya ya, boleh paham Bu Wati? Iya, terima kasih. Oke. Dicoba nanti. Betul. Jadi harusnya sangat bisa dengan menggunakan nafas perut ya. Oke, gimana tadi setelah tahanus ini apa yang dirasakan? Keringatnya lebih ini Pak. Walaupun hanya langsung ke tahanus, tapi keringat juga sama. Itu deras ya. Ada Bang Saiful gimana? Boleh menyimak dari tadi dari awal atau baru masuk Pak Saiful? Pak Saiful dari Malaysia, boleh open mic? Oke, yang lain teman-teman gimana rasanya tahanus? Apakah biasa nih tambah pusing dulu? Ada tambah pusing dulu ya? Wajar ya, karena energinya itu diakumulasikan dengan sangat berat sekali. Kubul depan, dubur belakang, angkat bareng-bareng, diberikan energi. Itu memang cukup berat. Tahanus. Kalau ingin tahu di Google, di YouTube itu banyak sekali testimoni mereka menggunakan senam upat-upat anus. Ya, senam upat-upat anus, diupat-upatin. Nah, itu memberikan efek dan dampak yang dahsyat. Kita itu udah digabungkan dengan nafas, wah itu mah udah bukan double lagi ya, tapi multiple kekuatannya, energi lebih sangat dahsyat. Maka wajar nih awal-awal agak pusing ya, jangankan teman-teman kalau benar caranya ya Badri juga merasa ada pusing lagi, padahal udah sering ya, tapi ada rasa pusing beda ya. Oke, siapa lagi nih? Pak Rigi gimana? Pak Widodo, Pak Burhan, oke open mic. Sudah praktek belum tadi tahanus? Seperti apa rasanya tahanus? Siapa lagi? Teh Ayu, Pak Ibowo, Pak Andri Saputro, siapa lagi? Banyak nih. Pak Herman, Teh Giana, Teh Fatima, Pak Jrul, Teh Dinita dari mana hadir juga, alhamdulillah dari Riyadh. Teh Dinita boleh menyimak tadi tahanus ya? Ini tahanus sebuah perpaduan duduk Nabi Sulaiman, itu duduk pembakaran itu duduk Nabi Sulaiman, ya, duduk perkasa duduk Nabi Sulaiman. Nah, ngangkat itu adalah bagian dari senam Ali. Jadi kita perpadukan nih Nabi Sulaiman dengan Ali bin Abi Thalib, kekuatannya dahsyat banget. Kita hacking di saat yang sama, kita padukan TGS ya, cara bernapas Rasulullah SAW, kemudian Nabi Sulaiman dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi itu tiga digabungkan sekaligus, wajar ya, secara khasiat memang akan lebih cepat, tetapi juga kadang-kadang ya tadi ada sedikit pusing kalau memang kita kurang minum. Maka tidak usah 7 set misalkan ya. Oh, 7 set berat kan? Tadi kan kita 7 plus contoh-contoh lebih dari 7. Beratnya Anda lakukan 3 ya, tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. 3 dulu, 5 dulu, nanti bisa ke 7. 7-nya bisa 2 set, 5 set, bahkan 7 set. Wah, itu udah makin cakep ya, makin luar biasa. Siapa lagi mau berbagi nih? Kita kalau sudah oke, waktunya tinggal 5 menit lagi saja. Yang ada mau konsultasi, silakan. Teh Dinita, boleh open mic Teh Dinita dari Riyadh. Bagaimana kabar-kabarnya nih? Mohon kabar. Pak Edi, gimana kabarnya Pak Edi? Udah bisa melakukan tadi gerakan tahanus? Ada Kang
Kang Andi, Pak Jaromatin udah bisa tahanus? Pak Mada, nah, Pak Mada tadi yang laporan ya sudah lebih baik dan pasangannya lebih dahsyat lagi ya, apalagi dengan yang baru ini nih, dengan tahanus. Bisa tahanus Pak? Belum lancar Kang. Tapi paham ya metodenya. Paham. Jadi itu udah nge-hack ya, menggabungkan 3 metode yang kita lakukan. Memang kan ya tadi rasanya itu akan agak pusing ya. Itu bersama nih Kang gerakannya. Gimana Pak? Tarik napasnya, taruh di perut sama naik itu. Betul, samaan. Jadi begitu kita ngasih pengisian, saat yang sama kita angkat. Gitu. Oh, siap. Tapi praktek barusan. Iya. Tapi belum full lah. Belum maksimum ya. Tapi gerakannya udah paham lah ya. Gerakannya udah paham. Baik. Keringat keluar? Keringat baru sedikit Kang. Oh iya, karena belum maksimum ya. Belum maksimum. Baik. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya perkembangan napas, perkembangan perut, lingkar perut gimana Pak? Lebih kencang ya. Lebih kencang. Ukurannya udah lebih menurun nggak? Kalau itu sih nggak ada alat ukur Kang, jadinya nggak bisa diukur. Nggak. Kalau alat ukurnya adalah celana. Celana Kang, celana aja. Celana lebih longgar. Ya, lebih bisa dipakai lah untuk yang sempit-sempit kok jadi bisa dipakai gitu. Kan berarti ada penurunan alhamdulillah. Ya, gerak-gerak juga lebih nyaman Pak akhirnya. Oh iya. Itu. Iya. Ada yang berkata, aduh sekarang udah bisa naliin sepatu dengan tenang ya. Soalnya susah naliin sepatu. Teganya perut. Nah, sekarang udah lebih tenang. Nah, ini alhamdulillah dari teman-teman dari TGS ini disetrika katanya perutnya. Alhamdulillah. Makasih Pak Mada ya. Salam buat keluarga. Siapa lagi nih? Yang mau laporan nih, Pak Riki gimana Pak Riki? Udah lebih baik Pak Riki? Pak Agus Salim. Pak Agus Salim nyimak nggak tadi tentang tahanus, konsep tahanus? Pak Andri Putro boleh sedikit berbagi, buka open mic-nya Pak Andri Putro. Pak Andri Putro. Oke. Siapa lagi yang mau konsultasi? Pak Burhan, bagaimana kabarnya sekarang? Tadi bisa menyimak Teh Fitri dan Pak Burhan metode tahanus. Oke. Bisa disimak. Bisa dilakukan nggak? Dipraktekkan. Langsung dipraktekkan. Udah bisa dipraktekkan? Udah bisa dipraktekkan? Alhamdulillah. Kebasnya juga udah mulai kurang Kang. Apanya? Kebasnya, kas kaki. Kebas kaki karena duduk pembakaran ya? Iya. Udah bisa lama sekarang duduk pembakaran? Tapi pakai sejadah sih bisa setengah jam Kang. Iya. Sejadahnya tipis. Udah nanti bisa makin menurun nanti kan langsung ke lantai. Tapi gimana secara general nih? Karena Kang ini diantaranya yang tanda petik cukup parah lah ya 3 bulan ke depan dengan kondisi kayak COVID. Gimana Kang secara general? Alhamdulillah sih udah berasa banget. Berasa banget ya, alhamdulillah. Bahannya. Gejala-gejala yang sebelumnya sudah mulai menghilang. Udah mulai kurang udah. Di bawah saum nih, bawah saum total gimana? Kalau di bawah saum sih enak, pokoknya kalau sholat udah gerah aja tuh udah sholat. Keringetannya udah sholat pas mulai takbir udah keringetan aja udah. Alhamdulillah sih udah bisa dipakai. TGS-nya udah. Perut juga udah mulai refleks aja sih kalau tarik napas sudah sujud udah bisa kecil gitu. Alhamdulillah. Bahkan Teh Fitri itu kemarin kirim ya, ke toilet, nunggu di masjid, nunggu di ATM, antri di bank, semua udah pakai gerakan TGS ya. Baik. Dok Indra, terakhir ya. Dok Indra, gimana nih? Terakhir, Dok Indra.
Buka open mic dong Indra. Apa rasanya yang barusan metode tahanus? Halo Dok Indra. The open mic dulu Dok Indra. Open mic. Udah bisa. Udah bisa ya? Udah tadi berkali-kali latihan capek sekali. Lebih berasa, tapi lebih berasa kan? Agak pegel karena tadi habis terawih kan, kita lagi bakaran, dibakar lagi kan, sama agak ini. Maklum lah baru kan, berasa lah. Berasa ya, alhamdulillah. Duduk pembakaran ini memang duduk maksimum lah ya. Yang kita asam urat, rematik, jadi bakar ya. Itu kan paha betis itu kan tulang paling panjang. Ya, soalnya paha sama betis saya kan besar nih, agak gemuk kan. Jadi memang agak susah pembakaran. Jadi agak butuh proses lama lah mungkin kan. Butuh proses waktu. Ya, jadi kalau dipaksakan gitu nanti takut cedera lagi kan. Jadi pelan-pelan. Duduk di antara dua sujud dulu saja. Iya, benar. Perlahan-lahan ke duduk pembakaran. Jadi setiap sholat ambillah sedikit-sedikit, sebentar-sebentar gitu pas doa gitu. Siap. Tapi jangan lupa kepala baungnya. Nah. Saya kalau Jambi itu kepala baung, kemudian telur, gitu ya? kopi teh telur itu ya. Oh, teh telur ya. Itu Dokter Andri yang paham itu. Andri paham di mana itu. Nah, sama pempeknya. Saya aneh juga tuh waktu ke Palembang. Iya. Waktu ke Jambi ternyata pempeknya itu lebih dari Palembang. Dahsyat. Iya, pempeknya ya benar. Iya, pempeknya itu ternyata pempek Jambi terkenal juga. Bukan di Palembang aja. Jambi itu banyak sekali pempek di perempatan. Banyak banget. Banyak. Baik, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang Allah muliakan, gerakan tahanus adalah gerakan yang kombinasi. Ini adalah belum ada di course, belum ada di terakhir buat Dokter Indra tadi karena